Skill berbahasa asing seperti salah satunya adalah bahasa Inggris adalah salah satu skill utama yang harus dilatih dan dikembangkan sejak dini. Penguatan skill ini tidak hanya dalam pelajaran di kelas saja, tetapi juga dapat diasah dalam sebuah kompetisi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti Olimpiade Sains Nasional. Seperti yang baru saja diraih oleh Averus Raihan Ahmad, siswa SMP kelas 8 SMP Negeri 2 Pekalongan yang baru saja mendapatkan juara dalam lomba OSN Open yang diselenggarakan oleh Sigma Science Indonesia. Kegemarannya dalam bahasa Inggris sudah ia tunjukkan sejak duduk di bangku sekolah dasar melalui film-film berbahasa Inggris. Simak kisah inspirasi dari Averus Raihan Ahmad hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Everybody know I'm a visual. Yeah, I kill it cold like a criminal. I'm everybody's type, but nobody can deny it. You know I get it. I don't know anybody who won't Hi Rehan, Hello, how are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too. So, I'm really excited to talk to you here related to your achievement. So, but before that, I just want to say hello to our pemirsa ada di rumah, Sobat Inspirasi Prestasi. Sekarang saya ada di SMP 2 Kota Pekalongan dan I'm here with Averus Ahmad. Yes, right. Nah, kenapa kita ngobrol di sini sama Averus? Karena Averus ini baru saja meraih medali emas OSN tingkat nasional dalam mata pelajaran bahasa Inggris, betul ya? Betul. Oke, nah sebenarnya aku pengen banget belajar sama kamu conversation pakai bahasa Inggris. Tapi ini karena kita ada di program Inspirasi Prestasi, biar semuanya bisa mengerti gitu ya. Kita langsung saja pakai bahasa Indonesia. Nah, Rehan, boleh diceritain di sini tuh kamu kelas berapa? Kemudian di sini di SMP 2 tuh kamu ngapain aja sih? Oke, namaku Averus Raihan Ahmad. Aku 8A. Jadi di SMP Negeri 2 ini aku belajar dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke, aktivitas kamu selain jadi siswa di SMP 2 Pekalongan, kamu ikut ekskul atau ikut organisasi apa aja gitu nggak? Kalau eskul dari sekolah, aku mengikuti ekskul multimedia setiap hari Sabtu. Terus aku mengikuti juga organisasi OSIS. Oke, kalau di multimedia kamu belajar apa aja sih? Di multimedia aku belajar tentang bagaimana mengoperasikan komputer dan sebagainya. Lalu ada juga untuk bagaimana foto dengan baik. Oke, jadi kamu belajar fotografi dan juga tentang komputer. Betul. Terus kamu juga ikut OSIS. Kalau di OSIS kamu di bagian apa nih? Kalau di OSIS aku di bagian keterampilan. Oke, ngapain aja tuh di keterampilan? Kamu memberikan apa ya? Berarti kan kalau OSIS harus bisa menginfluence teman biar bisa memiliki skill tambahan gitu ya. Nah, kalau kamu di bidang keterampilan berarti kamu ngapain aja tuh? Aku biasanya di keterampilan ini aku belajar buat poster dan mengajarkan yang lain-lain. Baru aja juara OSN nasional bahasa Inggris. Sebetulnya kamu dari awal itu emang udah suka bahasa Inggris atau gimana? Ya, dari awal aku suka bahasa Inggris itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD udah suka bahasa Inggris? Ya, sudah suka. Ceritanya kamu bisa suka bahasa Inggris dari kelas 5 SD itu gimana? Aku biasanya dulu sering nonton film bersama keluarga. Terus nonton filmnya Inggris dan aku tertarik buat bicara bahasa Inggris juga. Di situ waktu kamu belajar itu berarti kamu melihat dan juga mendengarkan, habis itu kamu akhirnya menirukan atau gimana? Ya, aku menirukan. Oh, oke, menarik, interesting. Nah, kalau di luar sekolah itu kamu ngapain aja? Ada aktivitas apa? Di luar sekolah aku mengikuti klub panahan. Klub panahan. Ya. Ini beda lagi nih. Ya, kenapa tuh kamu pengen ikut panahan? Karena aku ingin melatih skill fokus dan tangan. Gitu. Ya. Oke. Kamu berarti latihan setiap hari atau gimana tuh kalau panahan? Panahan ada 2 kali pertemuan. Setiap Senin dan Selasa. Senin dan Selasa. Oke, menarik. Terus nih Rehan, kan kamu ikut panahan juga, terus kamu at the same time juga harus mempertahankan skill bahasa Inggris kamu. Kamu ambil kursus kah atau gimana?
ya di bahasa Inggris aku ngambil 2 kursus sekaligus, yaitu Impress dan IF. Oke, di Impress dan di IF. Itu untuk memperdalam apa aja, speaking dan juga grammar atau gimana? Untuk di IF itu aku fokusnya ke speaking, dan di Impress itu grammar. Oke, jadi kamu fokus dua-duanya nih ya? Betul. Oke, menarik. Itu gimana tuh cara mengatur waktunya? Kamu pernah main nggak sih? Pernah, aku mengatur jadwal di Saring gitu. Jadwal apa saja, kegiatan apa saja yang akan aku lakukan untuk mungkin dalam jangka waktu 1 minggu dan kedepannya. Biasanya kalau weekend gitu sama keluarga ngapain nih? Biasanya kalau weekend pergi jalan-jalan ke alun-alun. Oh gitu, Yeah. sangat easy to go, easy to do, tapi itu memang sangat bermanfaat banget buat menjalin hubungan erat sama keluarga gitu ya. Keluarga itu dukungannya seperti apa? Keluarga dukungnya biasanya menemani belajar, ya, biar semakin mengerti pelajaran apa yang diulang di sekolah. Oh gitu, siapa yang biasa selalu nemenin kamu belajar? Biasanya ibu. Oh ibu, oke. Dari orang tua juga mungkin ada yang memang sudah expert di bahasa Inggris atau gimana? Sebenarnya sih nggak terlalu, ya, jadi bantu-bantu sedikit. Nah setelah ini kita mau ngobrolin tentang prestasinya Averus di USN Nasional, karena Averus ini berhasil mendapatkan medali emas tingkat nasional untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Namun sebelum itu mari kita dengarkan pendapat dari orang tua Averus dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Pekalongan. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Dukungan dari keluarga tercinta adalah kunci keberhasilan dari prestasi Averus. Sang ayah menuturkan rasa bangga dan harapan besarnya kepada sang putra. Pertama, alhamdulillah, semua atas izin Allah Ta'ala. Ini bisa terjadi karena pertama ada informasi dari sekolah bahwa ada kegiatan yang terkait dengan suatu lomba atau sejenisnya begitu, yang merupakan kegiatan bertahap dari tingkat provinsi kemudian nasional. Kemudian anak ngasih tahu ke saya, dia ingin ikut, ini ada informasi dari Bu Guru. Ya coba nak ikut aja gitu. Dia ternyata bisa daftar, lalu kemudian ya kami sebagai orang tua, saya sampaikan pokoknya kalau mau ingin ikut seperti itu kita dukung nak sampai di mana ingin yang diinginkan seperti apa gitu. Alhamdulillah semakin semangat anaknya, dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak yang lain bisa melakukan dan mengikuti kegiatan seperti ini sehingga dia bisa muncul prestasinya, kemudian sekolah juga mendukung ada prestasi, terutama orang tua juga berharap mudah-mudahan antara orang tua, anak, dan sekolah ini bisa kerjasama, saling mendukung untuk kebaikan semuanya, terutama anak-anak kita. SMP Negeri 2 Pekalongan juga memberikan dukungan dan menyampaikan rasa bangganya terhadap prestasi Averus. Terima kasih pada Averus ya, 8A. Alhamdulillah kita memang mencoba mengembangkan prestasi akademik maupun akademik siswa ya.
kebetulan Averos ini bisa mengembangkan bakatnya untuk di bidang seni lombanya dia. Alhamdulillah memang kita SMP 2 mencoba memacu anak-anak dengan karakteristik masing-masing di situ Mbak, gitu Mbak. Untuk pengembangan nanti bisa juga nanti dia tidak harus belajar di SMP 2, di luar harus berani keluar. Yang kemarin saja ini ada yang hari ini ada laporan untuk yang anak IPS. Ini yang juga medali emas kelas 7C ya. 7C juga. Kemudian yang dansa kemarin prapon lolos juga. Nah, jadi memang kita kembangkan tidak hanya akademik tapi juga seni dan olahraga. Kita kembangkan seluas mungkin untuk mereka. Hai Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat dan Aferus Raihan Ahmad. Okay, Aferus, in the previous segment we have talked about your profile, and now it's time to dig deeper related to your experience when you were on the competition on OSN on 2023, right, in this year? Okay, so gimana pengalaman kamu kemarin akhirnya bisa mengikuti OSN? Tapi before that, I wanna ask you, itu programnya dari mana OSN itu? Program OSN itu diselenggarakan oleh sebuah institut seperti NGO, yaitu Sigma Science Indonesia. Awalnya itu step pertama yang harus kamu lakukan untuk mengikuti Sigma Science Indonesia itu gimana? Pertama-tama ada pendaftarannya. Pendaftaran itu ada dua cara, yaitu ada yang berbayar, ada yang tidak. Tentunya aku nggak mau berbayar, betul. Jadinya gratis dan mengikuti segmen-segmennya dari Sigma Science Indonesia. Oh oke. Itu ada berapa tahapan? Itu ada tiga tahapan: pendaftaran umum, lalu ada mengisi biodata diri, terus ya dan prestasi apa yang sebelumnya diraih. Oh oke. Terus tingkatan lombanya udah langsung di tingkat nasional atau disaring lewat provinsi dulu? Pertama disaring lewat provinsi dulu. Nah di provinsi itu aku mendapatkan juara 3 harapan. Oh juara 3 harapan. Kemudian kamu akhirnya bisa ke tingkat nasional. Betul. Nah kalau boleh diceritain gimana sih persaingan waktu awal mendaftar, terutama untuk awal provinsi ya berarti ya, tingkat provinsi itu saingannya seperti apa? Ya, awal provinsi ini saya melihat banyak sekali pendaftar, cukup banyak, kalau tidak salah 11.000. 11.000. Persiapannya seperti apa untuk menuju ke nasionalnya nih? Persiapannya itu tidak banyak, ya, saya hanya perlu belajar lebih lagi dan sesuai dengan materi yang harus dipelajari. Oke, kalau boleh tahu nih, kalau di OSN itu soal-soalnya itu seperti apa? Apakah mirip TOEFL atau mirip ujian seperti biasa atau gimana? Kalau soal-soalnya ini mirip seperti ujian dan kebanyakan itu membaca teks atau reading. Nah itu kan kalau sepengalaman aku juga nih ya, kalau misalkan kerjaan soal bahasa Inggris, kalau udah masuk ke reading itu kan memang harus butuh konsentrasi tinggi. Karena kita kan harus baca teks yang panjang, setelah itu kita harus menemukan intisari dari teks itu. Nah itu kamu kesulitan nggak di situ atau malah enjoy atau gimana? Awalnya sih kesulitan, tapi lama-lama saya membaca itu dengan teliti dan memahami. Oke. Terus nih ya, mungkin ada pertanyaan buat teman-teman juga yang masih belajar bahasa Inggris. Ketika kamu baca nih keseluruhan teks, terus kamu nemu satu kata yang kamu tuh nggak ngerti, itu kan biasanya akan
merusak pemahaman kamu. Kayak, oh kok tadinya aku udah dapet konsepnya nih, kok ternyata ada satu kata yang aku nggak paham, akhirnya aku nggak tahu konsepnya apa. Kamu pernah kayak gitu dan pernah kayak gitu nggak? Terus habis itu gimana cara kamu encounter this kind of situation? Nah, jika ada sesuatu situasi seperti itu, saya biasanya menyimpan kata itu terlebih dahulu, mencatatnya, dan mungkin jangan terlalu memedulikan kata yang sulit tersebut. Walaupun itu mungkin akan mempengaruhi suatu teks, tapi harusnya hanya sedikit dilewati dan memahami teks lainnya itu harusnya sudah paham. Oke. Nah, kalau di bahasa Inggris juga kan ada banyak kosakata baru, terus juga idiom-idiom yang pastinya itu ketika kita lebih banyak menguasai itu akan membuat kita lebih bisa memahami suatu teks bahasa Inggris. Itu kamu ada treatment khusus nggak? Misalkan setiap hari harus hafal 5 vocabulary baru atau harus hafal 5 idiom baru kayak gitu? Nah, biasanya kalau ada menemukan kata-kata baru ya biasa saya mencatatnya dan menemukan arti tersebut. Biasanya sehari saya bisa menemukan 5-10. Wow, 5-10 vocabularies dan juga 5-10 idiom juga. Ya. Luar biasa. Emang sih ya kalau misalkan belajar bahasa itu memang harus di pengembangan kosakatanya. Karena kalau misalkan kita cuma tahu kosakata itu aja, ya kita nggak akan bisa berkembang ngomongin lebih banyak hal lagi menggunakan bahasa Inggris, betul nggak? Betul. Oke, nah kamu ada tips dan trik nggak nih buat teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Inggris atau yang pengen ikut OSN kayak kamu? Nah, tips and triknya belajar mandiri itu sudah bisa banget. Tapi mungkin dengan sedikit lebih niat dan belajar lebih dalam. Kamu bisa kasih semangat buat teman-teman yang pengen seperti kamu, Aferus Rehan Ahmad, supaya bisa berprestasi di bahasa Inggris lagi di OSN atau di debat bahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman yang pengen juga ikut OSN seperti aku, belajarlah yang giat, yang biar bisa walaupun mau seperti OSN atau mungkin pidato, terus debat gitu, ya itu semuanya harus dipelajari dengan giat. Oke, luar biasa. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Aferus Rehan Ahmad. Nah, semoga next competition kamu akan coba di Kemendikbud juga katanya ya, supaya bisa punya path yang bagus juga ke depannya, bisa tingkat nasional juga bahkan internasional. Can't wait to see you for the result. So, thank you for coming here. You're welcome. So, it was such a good experience to conversation with you, and I hope that you will gain another achievement. So, looking forward. Oke, nah itu tadi pemirsa episode pada kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode Inspirasi Prestasi di minggu depan. Kira-kira prestasi apa lagi yang akan kita undang dan kita ajak bincang-bincang untuk menginspirasi sobat inspirasi prestasi semua. Saya Farah Farhat dan Aferus. Oke, see you on the next episode. See ya. Inspirasi Prestasi inspires you.